Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersu Beno Arif. Senang sekali masih terus bisa menjumpai Anda semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat, walafiat, dan tetap semangat. Seperti kepingan puzzle, mengapa Indonesia akhirnya batal atau menunda menandatangani kesepakatan yang memberikan ruang udara Republik Indonesia full akses ke militer Amerika Serikat, akhirnya sedikit demi sedikit mulai terungkap. Kita sekarang setidaknya sudah mendapat gambaran besar apa sesungguhnya yang terjadi di belakang layar. Ada drama politik besar, tarik-menarik kepentingan di internal pemerintahan Prabowo, dan juga ini upaya atau siksa atau manuver bagaimana Indonesia mengamankan posisinya sebagai negara berdaulat dan tidak terjebak dalam kepentingan salah satu kekuatan. Ini yang sering disebut sebagai proxy trap atau jebakan sebagai proxy. Secara struktur, dunia sekarang ini sudah multipolar, tapi secara arah mulai terlihat kecenderungan menuju dua kutub kekuatan, bipolar ya. Jika kita menggunakan analisis terkini dalam perang Iran, maka dunia mengarah pada kekuatan bipolar, Amerika Serikat dan Israel di satu sisi, Cina, Rusia, dan Iran di sisi lainnya. Tetapi kita masih bisa menyebut multipolar karena negara-negara yang tadinya menjadi sekutu Amerika Serikat, terutama negara-negara di Eropa yang tergabung dalam NATO, dan kemudian sekutu-sekutu tradisional Amerika Serikat di Timur Tengah itu sekarang kan mereka sudah mulai berpaling dari Amerika Serikat. Kantor berita global yang berpusat di London, Reuters, pada edisi 14 April kemarin menurunkan berita eksklusif dengan judul Indonesian Foreign Minister Urges Caution over US Military Overflight Proposal. Atau terjemahannya Kementerian Luar Negeri Indonesia mendorong kehati-hatian atas proposal lintas udara militer Amerika Serikat. Ini ditulis oleh dua orang wartawannya di Jakarta, Ananda Teresia dan Stanley Widianto, dan diperkaya dengan sumber-sumber berita lainnya di Washington. Saya terjemahkan beritanya ke dalam bahasa Indonesia dan saya ajak Anda untuk menyimaknya secara full. Sehingga nanti kita mendapat konteksnya dan tidak misleading dalam memahami apa sesungguhnya yang terjadi. Ini teasernya atau bentuk ringkasan dari kantor berita Reuters itu. Pertama, Kementerian Luar Negeri Indonesia mendesak Kementerian Pertahanan untuk menunda kesepakatan lintas udara Amerika Serikat. Berikutnya, Kementerian Luar Negeri memperingatkan rencana tersebut beresiko terhadap hubungan regional. Kemudian Kementerian Pertahanan mengatakan sedang meninjau proposal Amerika Serikat melakukan penyesuaian untuk melindungi kedaulatan. Dan poin berikutnya, Amerika Serikat Indonesia menggelar pembicaraan pertahanan pada hari Senin, tetapi pernyataan tidak menyebutkan hak lintas udara. Beritanya selengkapnya seperti ini. Jakarta 14 April, ulangi, Jakarta 14 April, Reuters. Kementerian Luar Negeri Indonesia memperingatkan Kementerian Pertahanan dalam sebuah surat awal April bahwa proposal Amerika untuk memberikan izin menyeluruh kepada militernya untuk terbang melintas wilayah Indonesia berisiko menyeret Jakarta ke dalam potensi konflik Laut Cina Selatan, kata dua orang sumber di kementerian. Sementara kedua negara menyepakati kemitraan kerjasama pemerintahan dalam sebuah pertemuan, ulangi, sementara kedua negara menyepakati kemitraan kerjasama pertahanan dalam sebuah pertemuan pada hari Senin. Pernyataan Pentagon yang menyusul tidak menyebutkan lintas udara, meskipun dua sumber Indonesia mengatakan proposal Amerika Serikat sebelumnya dijadwalkan akan ditandatangani di sana. Surat dari Kementerian Luar Negeri yang belum pernah dilaporkan sebelumnya ditandai sebagai mendesak dan rahasia. Surat tersebut disampaikan menjelang pertemuan antara Menteri Pertahanan Safri Samsudin dan mitranya dari Amerika Serikat, Menteri Perang Pete Hegseth di Washington, kata dua sumber Indonesia tersebut. Dalam suratnya, kementerian tersebut mendesak Kementerian Pertahanan untuk menunda setiap kesepakatan final dengan Washington. Tidak jelas apakah Hegseth dan Safri benar-benar membahas akses lintas udara tersebut. Dalam pernyataannya, Pentagon mengatakan kedua negara telah membentuk kemitraan kerjasama pertahanan utama dan merinci sejumlah cara untuk memperkuat hubungan pertahanan. Juru bicara Kementerian Pertahanan Indonesia, Riko Ricardo Sirait, mengatakan kepada Reuters bahwa izin lintas udara bukan pilar kerjasama yang disepakati dalam kemitraan tersebut. Seorang pejabat Amerika Serikat yang berbicara dengan syarat anonim mengatakan bahwa hanya karena lintas udara tidak disebutkan dalam pernyataan, bukan berarti hal itu tidak dibahas secara tertutup. Pentagon tidak segera menanggapi permintaan komentar.
Sirait mengatakan proposal Amerika Serikat sedang ditinjau secara cermat oleh Jakarta, yang telah melakukan sejumlah penyesuaian dengan mempertimbangkan kedaulatan dan kepentingan nasional negara tersebut, maksudnya Indonesia ya. Indonesia, sebuah negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau, terletak di pintu masuk selatan Laut Cina Selatan, di mana negara ini mengendalikan Kepulauan Natuna. Negara ini tidak berpihak dan bertujuan menjaga hubungan dekat baik dengan Cina maupun Amerika Serikat. Ini mengapa konteksnya menjadi seperti orang ketiga ini, karena ini yang memberitakan adalah kantor berita asing ya. Saya lanjutkan beritanya. Cina mengklaim kedaulatan atas hampir seluruh Laut Cina Selatan, jalur perairan yang membawa lebih dari 3 triliun dolar perdagangan setiap tahun, meskipun terdapat klaim tumpang tindih dari Filipina, Brunei, Malaysia, dan Vietnam. Nah, poin berikutnya yang dibahas oleh Reuters itu berkaitan dengan risiko. Surat dari Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa proposal Amerika Serikat harus diperlakukan dengan hati-hati karena akan memungkinkan Washington memaksimalkan pengawasan dan pengintaian dengan menggunakan perairan dan wilayah Indonesia, serta dapat mempengaruhi hubungan dengan mitra strategis lain di kawasan termasuk Cina. Disebutkan bahwa kesepakatan dengan Amerika Serikat akan memberikan kesan bahwa Indonesia terlibat dalam sebuah aliansi dengan implikasi meningkatnya risiko keamanan nasional serta menempatkan Indonesia sebagai target potensial dalam situasi konflik regional. Surat tersebut mencatat bahwa sejumlah pesawat militer Amerika Serikat telah melakukan operasi pengawasan di Laut Cina Selatan sebanyak 18 kali dari Januari 2024 hingga April 2025, yang merupakan pelanggaran terhadap perairan dan wilayah udara Indonesia. Protes Indonesia terkait operasi tersebut tidak pernah mendapatkan tanggapan yang layak dari Amerika Serikat, tambahnya. Kementerian Pertahanan Indonesia menghormati pandangan dan masukan dari semua kementerian dan lembaga terkait. Tidak setiap proposal tidak dapat diartikan sebagai keputusan final, kata juru bicaranya menanggapi pernyataan Reuters mengenai keberatan yang diajukan oleh Kementerian Luar Negeri. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia tidak segera menanggapi permintaan komentar. Indonesia adalah anggota inisiatif Board of Peace Presiden Donald Trump dan telah berkomitmen mengirimkan kontingen pasukan terbesar untuk kekuatan stabilisasi yang diusulkan di Gaza. Presiden Indonesia Prabowo Subianto juga mempertahankan hubungan dekat dengan Beijing. Kunjungan luar negeri pertamanya sebagai presiden pada tahun 2024 adalah ke Beijing, dan ia menghadiri parade militer yang diselenggarakan oleh Presiden Xi Jinping pada akhir tahun lalu, serta difoto bersama Presiden Rusia Vladimir Putin dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Anda masih ingat ya dulu beritanya, ada foto, 4 foto itu ramai banget digoreng di media sosial ya. Amerika Serikat dan Australia bergabung dengan Filipina dalam latihan maritim gabungan kedua mereka tahun ini di Laut Cina Selatan, di tengah ketegangan dengan Cina di jalur perairan yang disengketakan. Berita ini dipublikasikan sehari setelah Menteri Pertahanan Safri Samsudin bertemu dengan Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth di Pentagon Arlington, Virginia, Senin 13 April 2026 waktu setempat. Dalam pertemuan itu tidak ada penandatanganan soal pemberian akses udara atau full akses kepada militer Amerika Serikat. Safri dan Hegseth dalam joint statement atau pernyataan bersama setelah pertemuan mengumumkan bahwa Indonesia menyepakati kerjasama militer bernama Kemitraan Kerjasama Pertahanan Utama atau Major Defense Cooperation Partnership (MDCP). Kerjasama pertahanan MDCP mencakup berbagai bidang strategis, mulai dari peningkatan kapasitas militer hingga kerjasama pendidikan personil militer kedua negara. Jadi ini memang isinya itu ada satu, penguatan pendidikan dan pelatihan militer kerjasama difokuskan pada pengembangan program International Military Education and Training (IMET). Ini termasuk juga pendidikan militer profesional dan pelatihan bagi pasukan khusus. Kedua, pengembangan kapasitas dan teknologi pertahanan Indonesia dan Amerika Serikat menjajaki kolaborasi dalam pengembangan teknologi pertahanan generasi berikutnya, serta penguatan kapasitas industri dan sistem pertahanan. Ketiga, peningkatan persiapan operasional kedua negara sepakat memperkuat kesiapan operasional melalui latihan bersama, pertukaran pengetahuan, dan peningkatan interoperabilitas angkatan bersenjata. Keempat, penguatan hubungan antar personel pertahanan kerjasama juga mencakup peningkatan hubungan antar personel militer sebagai bagian dari pembangunan kepercayaan dan kerjasama jangka panjang. Namun yang menarik kita garis bawahi adalah pernyataan seorang pejabat Pentagon yang tadi dikutip Reuters secara anonim. Ini kalau dalam terminologi media disebut sebagai quote but not attribution. Jadi boleh mengutip tetapi tidak boleh menyebut nama sumbernya.
Dia mengatakan tadi kan bahwa hanya karena lintas udara tidak disebutkan dalam pernyataan, bukan berarti hal itu tidak dibahas secara tertutup. Artinya ini ada kesepemahaman, terutama dari Menteri Perang Amerika Serikat, Pete Hegseth, ya bahwa isu itu sensitif bagi Indonesia. Kendati begitu bukan berarti masalah itu tidak dibahas. Kira-kira begitulah yang bisa kita simpulkan dari sumber di Pentagon tadi. Poin lain yang sensitif dari pemberitaan Reuters terletak pada info yang ditulis. Surat tersebut mencatat bahwa sejumlah pesawat militer Amerika Serikat telah melakukan operasi pengawasan di Laut Cina Selatan sebanyak 18 kali dari Januari 2024 hingga April 2025. Dan itu merupakan pelanggaran terhadap perairan dan wilayah udara Indonesia. Tetapi ada bocoran lain yang tidak kalah menarik yang tidak disebut oleh Reuters. Bahwa pesawat militer Amerika Serikat itu sebelum, apalagi sesudah serangan ke Iran itu sesungguhnya sudah puluhan kali melakukan penerbangan melalui jalur penerbangan internasional di Selat Malaka yang berada berbatasan dengan wilayah udara Malaysia dan Indonesia. Namun beberapa kali pesawat-pesawat Amerika tersebut tercatat sempat masuk ke wilayah udara Indonesia kendati hanya dalam durasi beberapa menit saja. Tapi itu tentu sudah merupakan sebuah pelanggaran loh. Jadi baik pengintaian maupun mobilitas dari tadi mobilitas pesawat-pesawat militer Amerika Serikat ini diduga dari pangkalan militer Amerika Serikat di Jepang itu yakni Kateda itu yang di Pulau Okinawa itu menuju Diego Garcia. Isu bahwa Amerika Serikat berusaha mendapatkan akses melalui wilayah udara Indonesia pertama kali terungkap ke publik ketika sebuah media di India, The Sunday Guardian, menurunkan berita dengan judul US 6 Blanket Overflight Access via Indonesia. Atau kalau diterjemahkan, Amerika Serikat berupaya mendapatkan akses lintas udara menyeluruh melalui Indonesia. Dokumen rahasia itu menguraikan perluasan transit militer Amerika Serikat melalui Indonesia dan ditulis oleh Abhinandan Misra. Ini saya buka lagi tadi terakhir diperbarui pada tanggal 12 April 2026. Sebelumnya saya menyebut ini dia sebagai seorang netizen India ya, Abhinandan Misra ini yang karena memang diunggah di akun media sosialnya, di akun X-nya. Ternyata dia adalah wartawan The Sunday Times yang menulis berita itu. Tetapi sebelum saya membacakan apa isi berita yang ditulis The Sunday Times itu, saya ajak Anda untuk menyimak dulu pernyataan dari mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio pada tanggal 5 April dalam sebuah acara halal bihalal kami yang diselenggarakan di kawasan Sentul. Bahwa Presiden cenderung berpihak ke Amerika dan Israel. Cenderung berpihak. Ini bisa kita buktikan apakah Presiden pengkhianat atau bukan. Tadi Prof. Hafiz bilang kalau pengkhianat dilempar ke laut kan Pak? Ya. Kita tes aja. Kita punya jalur penerbangan ada 3 ALKI. Di semua penerbangan bebas lewat kapal perang manapun bebas lewat situ. Tanpa harus pakai prosedur, hanya memberitahukan saja saya lewat. Ada hal yang rawan. Kalau dari Okinawa itu berangkat untuk ke Diego Garcia ya. Diego Garcia. Jadi dari lapangan udara Kaden Okinawa itu akan melewati Laut Cina Selatan masuk ke Selat Malaka. Itu kan jalur internasional. Nah, kalau nanti Amerika iseng minta kepada pemerintah Indonesia supaya boleh melewati sama 1 menit, 2 menit wilayah Indonesia, apa artinya? Apa artinya? Pengkhianat. Kita sudah blok. Kita masuk bagian daripada Amerika. Karena jelas ini untuk perang melawan Iran. Jadi GN, begitu biasanya dia dipanggil, dia rupanya sudah mendapat informasi tersebut. Hanya saja waktu itu dia belum ada yang ngeh ya, termasuk saya yang hadir ketika menyimak pidato itu. Karena Pak GN ini kan hanya memberi clue, tidak menyebut secara spesifik. Jadi tampaknya ini kelihatannya aja semacam warning, mengingatkan agar jangan hal itu dilakukan. Karena kalau melakukan pelanggaran kedaulatan, ya berarti pemerintah atau presidennya bisa disebut ini, apalagi kalau kemudian menjual kedaulatan Indonesia, ya bisa disebut sebagai pengkhianat.
Saya ajak Anda balik untuk ke berita The Sunday Guardian yang sebenarnya sudah rame banget ya. Tapi ini penting untuk saya bacakan kembali atau kita simak bareng-bareng untuk memberikan konteks. Karena kalau yang tadi yang Reuters tadi terbaru ya beritanya bahwa rupanya di last minute ada peristiwa itu tadi. Mengapa kemudian kok tidak ditandatangani perjanjian itu? Ini berita yang saya bacakan lengkap dari The Sunday Guardian. New Delhi. Sebuah dokumen pertahanan Amerika Serikat yang bersifat rahasia menguraikan rencana untuk mengamankan akses lintas udara menyeluruh bagi pesawat militer Amerika melalui wilayah udara Indonesia menyusul pertemuan Februari antara Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan Donald Trump di Washington yang menandai langkah signifikan dalam memperluas jangkauan operasional Amerika Serikat di kawasan Indo-Pasifik. Jadi kalau menurut versi The Sunday Guardian ini adalah kesepakatan antara Presiden Prabowo dan Donald Trump. Prabowo mengunjungi Washington DC dari 18 hingga 20 Februari 2026 untuk menghadiri KTT Board of Peace. Selama kunjungan ini, dia menyetujui sebuah proposal untuk mengesahkan izin lintas udara menyeluruh bagi pesawat Amerika Serikat melalui wilayah udara Indonesia dalam pertemuan bilateral dengan Trump. Menurut rincian yang terdapat dalam dokumen rahasia Amerika Serikat tersebut. Teks tersebut menyatakan bahwa tujuan dari pengaturan ini adalah agar pemerintah Indonesia mengesahkan lintas udara menyeluruh bagi pesawat Amerika Serikat melalui wilayah udara Indonesia untuk operasi kontingensi, tujuan respon krisis, dan aktivitas terkait latihan yang disepakati bersama. Proposal tersebut menetapkan sistem berbasis notifikasi, alih-alih izin per kasus. Jadi kalau mau terbang cukup memberikan notifikasi, nggak perlu izin gitu ya. Yang secara signifikan ini mengurangi hambatan prosedural terhadap mobilitas militer Amerika Serikat. Proposal ini juga menguraikan mekanisme koordinasi termasuk hotline langsung antara Angkatan Udara Pasifik Amerika Serikat dan Pusat Operasi Udara Indonesia. Kalau Pusat Operasi Udara Indonesia apa ya? Pangkohutmas ya. Panglima Komando Pertahanan Udara Indonesia. Apa itu ya lembaganya ya? Itu juga bersama dengan saluran komunikasi diplomatik dan militer yang paralel. Lebih jauh disebutkan bahwa pesawat Amerika Serikat dapat melintas langsung setelah pemberitahuan hingga pemberitahuan selanjutnya mengenai penghentian oleh Amerika Serikat. Oh, jadi sebelum Amerika memberitahu ada penghentian, ya itu masih terus bisa melewati seperti itu. Wah, ini luar biasa sekali ya. Amerika mendapat keistimewaan. Nah, ini yang kata dia penghentian oleh Amerika Serikat itu yang secara efektif memungkinkan akses berkelanjutan setelah mekanisme tersebut diaktifkan. Artinya kalau sudah setujui, itu akan aktif ya. Untuk mengoperasionalkan komitmen ini, Departemen Perang Amerika Serikat mengirim sebuah dokumen berjudul Operationalizing US Overflight kepada Kementerian Pertahanan Indonesia pada tanggal 26 Februari. Jadi beritanya rame banget rupanya ini ya. Tapi memang belum meledak ke permukaan, hanya di kalangan kementerian dan lembaga yang terkait saja. Dokumen tersebut mengusulkan suatu pemahaman formal di mana Indonesia akan mengizinkan pesawat militer Amerika Serikat melintas di wilayah udaranya untuk operasi kontingensi, misi respon krisis, dan latihan militer yang disepakati bersama. Menurut dokumen tersebut, Indonesia telah mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat terkait teks pengaturan tersebut. Menteri Pertahanan Indonesia Safri Samsudin dijadwalkan mengunjungi Washington pada 15 April. Ini karena konteksnya tanggal 12 beritanya ya. Di mana ia diperkirakan akan menandatangani perjanjian tersebut dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth yang akan memformalkan mekanisme tersebut. The Sunday Guardian telah menghubungi Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Departemen Perang, dan Kementerian Luar Negeri Indonesia, serta kantor terkait lainnya untuk mendapatkan tanggapan atas perkembangan ini. Namun tanggapan belum diterima hingga berita ini diterbitkan. Perkembangan ini menunjukkan niat militer yang jelas dari pihak Amerika Serikat untuk mengamankan koridor transit yang andal di seluruh Asia Tenggara. Posisi geografis Indonesia yang membentang di jalur laut dan udara penting antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia menjadikan wilayah udaranya sangat strategis untuk pengerahan cepat dan proyeksi kekuatan. Di kawasan Indo-Pasifik, Amerika Serikat telah memiliki akses pangkalan dan pengaturan lintas udara dengan sekutu utama, termasuk Australia, Filipina, dan Jepang. Ini kalau Singapura nggak punya ya, pasarnya negaranya kecil banget, ya wilayah udaranya sangat kecil ya. Penambahan Indonesia ke dalam jaringan ini akan secara signifikan memperluas kesinambungan operasional di kawasan. Pengaturan yang diusulkan ini kemungkinan akan memiliki implikasi geopolitik yang lebih luas dengan memungkinkan akses tetap melalui wilayah udara Indonesia, dan hal ini mengubah keseimbangan mobilitas militer di Asia Tenggara
dan dapat berkontribusi pada meningkatnya ketegangan strategis terutama di tengah persaingan yang sedang berlangsung di antara kekuatan besar di Indo-Pasifik. Belum ada konfirmasi publik dari Washington maupun Jakarta terkait dokumen itu, namun rangkaian peristiwa yang diuraikan dalam teks termasuk persetujuan politik tingkat tinggi, konsensus antar pemerintah, dan jadwal penandatanganan yang segera menunjukkan bahwa perjanjian tersebut mendekati finalisasi. Berita dari The Sunday Guardian yang kemudian ramai di Indonesia karena diunggah di akun X dan kopinya itu menyebar di WhatsApp, ini memang itu ternyata memang sangat akurat ya. Nah, jadi mereka dipastikan mendapat bocoran dari orang dalam juga. Namun mereka menyebutnya sumber di Pentagon bukan dari Jakarta. Tapi bisa saja itu sumbernya dari Jakarta, tapi disamarkan. Mengapa saya menduga seperti ini? Karena sebelum berita tersebut, The Sunday Guardian juga memuat berita bocoran yang menggegerkan publik Indonesia dengan judul Internal Dokumen Reveal Soros Line Funding Behind Indonesian Protest. Penulisnya juga sama, Abinandan Misra. Oh, sebelum saya melanjutkan soal ini, ya, tadi dari berita The Sunday Guardian tadi yang tidak akurat persoalan tanggalnya saja karena disebutkan Pak Safri bahwa akan di Washington menandatangani tanggal 15, tetapi ternyata tanggal 13 ya penandatanganan itu. Jadi beritanya memang juga sebelum penandatanganan gitu ya. Nah, balik ke berita The Sunday Guardian. The Sunday Guardian itu pada waktu itu menulis tentang Soros Connection. Sorosnya ini adalah miliarder Yahudi. Kalau nggak salah dia ini kelahiran Hongaria ya. Nah, dia ini yang juga pada tahun 1998 disebut menjadi salah satu faktor penyebab kejatuhan Presiden Trump. Dia memainkan isu ini dan juga beberapa kali disebutkan juga setelah itu Soros katanya sering mengambil peran di dalam politik Indonesia. Nah, dokumen yang dipublis oleh The Sunday Guardian itu merupakan dokumen internal kan tadi ya. Dan dia mengklaim ada kebocoran dokumen internal yang mengungkap keterlibatan pendanaan dari yayasan milik George Soros dalam aksi-aksi protes di Indonesia. Jadi modus operandinya pendanaan tersebut mengalir ke berbagai LSM lokal dan organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang demokrasi dan hak asasi manusia. Bahkan sejumlah organisasi keagamaan yang besar dan terbesar di Indonesia, misalnya Muhammadiyah dan NU juga disebut-sebut dalam berita itu. Nah, kalau menurut Sunday Guardian itu tujuannya adalah destabilisasi politik. Karena laporan tersebut mensinyalir bahwa protes tersebut bukan sekedar aspirasi murni, melainkan upaya untuk menciptakan instabilitas politik guna menekan pemerintahan Prabowo agar lebih selaras dengan kepentingan global tertentu. Dalam hal ini Barat ya. Karena peristiwanya pada bulan Agustus dan ini munculnya pada bulan November beritanya. Isu itu kemudian digoreng ya, isu ekonomi, kenaikan biaya hidup, ketimpangan sosial katanya digunakan menurut versi Sunday Guardian sebagai pemantik untuk menggerakkan massa dalam skala besar. Nah, kalau kaitannya dengan geopolitik global, ini berarti ada pergeseran, ada indikasi bahwa tekanan melalui gerakan jalanan ini muncul sebagai respon terhadap kedekatan Indonesia dengan blok Cina dan Rusia, BRICS, dan sikap Indonesia yang dianggap mulai menjauh dari pengaruh hegemonik Amerika Serikat. Biasa yang semacam ini, kita masih ingat bagaimana pengakuan langsung dari Presiden Trump bahwa gerakan massa besar-besaran pada waktu itu sebelum akhirnya Amerika dan Israel menyerang Iran itu didanai oleh Amerika Serikat dan kemudian juga bahkan Trump mengaku mengirimkan senjata kan targetnya pada waktu itu menggoyang pemerintahan para mullah di sana tapi tidak berhasil ya kan kemudian dia langsung melakukan serangan langsung dan ternyata juga tidak berhasil ya tidak berhasil juga. Berita-berita dari The Sunday Guardian oleh beberapa kalangan di Indonesia ini banyak dinilai sebagai bagian dari perang informasi. Saya banyak diingatkan seperti itu ya. Katanya berbeda dengan Reuters yang punya sejarah panjang, puluhan tahun, reputasi terjaga, dan ini kan memang kalau kita lihat dari sisi beritanya kelihatan lebih hati-hati ya menyampaikan narasinya. Sementara reputasi The Sunday Guardian ini memang belum teruji, tapi beritanya memang jauh lebih hot ini ya The Sunday Guardian. Nah, balik ke berita soal bocoran dari Reuters. Dalam geopolitik, keputusan besar itu memang sering tidak diumumkan saat diambil. Itu melainkan terlihat dari apa yang tidak jadi diputuskan. Dan dalam kasus ini, yang tidak ditandatangani di Pentagon mungkin justru lebih penting daripada yang ditandatangani. Dan apa yang disampaikan dalam joint statement mungkin tidak lebih penting dari apa yang tidak disampaikan dalam joint statement. Saya Hersubun Arif. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.